Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Kartika SIPM SI selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan, saya Enda Puji Astuti akan mempresentasikan materi dengan judul budaya rendah diri. Yang pertama, latar belakang masalah. Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Rendah diri sebagai kondisi saat kita merasa lebih rendah secara kemampuan, fisik, kekayaan, dan sebagainya dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, rendah diri juga sering diartikan sebagai minder. Yang kedua, pembahasan atau analisis. Rendah diri menurut para ahli, menurut Alder, dalam buku bimbingan pribadi Social Build and Career, karya Rudy Multianingsih, rendah diri merupakan perasaan kurang berharga yang timbul dalam diri seseorang karena merasa kurang sempurna, baik secara fisik, psikologis, ataupun sosial. Sedangkan menurut Sumardi Suryabrata tahun 1984, rendah diri berarti perasaan kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan psikologis atau sosial, maupun keadaan jasmani yang kurang sempurna. Rendah diri adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan kepribadian. Rendah diri merupakan perasaan menganggap terlalu rendah pada diri sendiri, tidak seperti rendah diri yang normal yang dapat mendorong pencapaian prestasi yang kompleks. Rasa rendah diri adalah berupa keadaan yang putus asa parah yang mengakibatkan orang yang mengalaminya melarikan diri saat mengalami kesulitan. Itu artinya, orang yang rendah diri menganggap diri sendiri tidak mempunyai kemampuan yang berarti bila dibandingkan dengan orang lain. Rasa rendah diri sering terjadi tanpa disadari dan dapat memunculkan akibat sesuatu yang nyata atau hasil imajinasinya saja. Contohnya yang pertama, cacat tubuh. Yang kedua, kelemahan menguasai bidang studi. Dan yang ketiga, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor penyebab rendah diri yang berasal dari luar. Contoh yang pertama, ekonomi orang tua lemah atau tidak mampu. Yang kedua, orang tua yang bercerai. Yang ketiga, keluarga sering cekcok atau berantem. Selanjutnya penyebab. Yang pertama, trauma masa lalu, kehidupan atau pengalaman di masa lalu terutama yang berkaitan dengan orang terdekat dan keluarga. Hal ini karena pertumbuhan diri seseorang termasuk perkembangan mental dan kepercayaan diri terbentuk dari interaksi keluarga. Mempunyai pengalaman buruk seperti kekerasan oleh orang tua atau teman, menyaksikan pertengkaran orang tua, perceraian, dan kasus lainnya menjadi penyebab rendah diri dan mengalami trauma. Yang kedua, pola pikir negatif. Mengontrol pikiran memang sulit dan pikiran negatif dapat mempengaruhi seseorang, sehingga kehilangan kepercayaan diri dan merasa rendah diri. Yang ketiga, mengalami kegagalan. Ketika mengalami gagal dan kurang mendapatkan dukungan dari orang terdekat, biasanya dapat memicu perasaan bersalah dan kehilangan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh seseorang, baik berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, dapat menimbulkan perasaan rendah diri. Selanjutnya, ciri-ciri rendah diri. Yang pertama, selalu menyendiri dan menarik diri dari pergaulan. Orang yang menganggap dirinya tidak mempunyai kemampuan yang berarti biasanya tidak mau bergaul dan menarik diri. Yang kedua, selalu ragu dalam bertindak. Orang yang merasa tidak mempunyai kemampuan yang berarti akan selalu ragu. Perasaan itu akan merugikan diri sendiri. Yang ketiga, tidak mau bersaing secara positif. Contohnya seperti persaingan kepandaian, mengarang, dan lain-lain. Yang ketiga, solusi. Solusi yang pertama, melihat dan mengecek diri lebih dalam. Kita perlu memiliki interaksi yang lebih dengan diri sendiri. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan diri kita sehingga kita buta terhadap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Akankah lebih baik jika kita meluangkan waktu sejenak untuk merenung dan melakukan refleksi diri? Yang kedua, mempertimbangkan kepentingan dalam bersaing. Orang-orang yang bersikap rendah diri itu memang akan merasa minder dan pemalu. Namun, di sisi lain mereka juga mempunyai kecenderungan untuk bersaing dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, percaya diri. Kepercayaan diri adalah kunci utama yang perlu kita miliki. Percaya diri akan membuat kita menjadi lebih bersemangat, termotivasi, dan tidak lagi merendahkan diri apalagi membandingkan kualitas diri kita dengan orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.